Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok Dolomit ingin menjelaskan mengenai salah satu bahan galian industri, yakni dolomit. Kelompok ini terdiri dari saya sendiri, Muhammad Gufron Pringgodani, dan juga saudari Hestia Nuria Oktarianti. Kami merupakan mahasiswa program studi teknik pertambangan Universitas Jambi yang menempuh perkuliahan di semester 6. Jadi nantinya yang akan kita bahas diantaranya pengenalan apa itu dolomit, meliputi aspek fisik dan kimianya, kemudian bagaimana proses pembentukan serta proses penambangan dari dolomit, dan juga kita akan membahas bagaimana dan apa saja pemanfaatan dari dolomit itu sendiri, termasuk pemanfaatan khususnya. Ya, yang pertama, sangat banyak sekali bahan galian industri yang beredar di pasaran, yang kesemua bahan industri tersebut sangatlah dibutuhkan untuk industri dan berbagai industri lainnya. Di antaranya seperti industri pupuk, seperti potasium, fosfat, nitrogen, dan juga belerang. Industri kimia, di antaranya seperti garam, natrium klorida, abu soda, Na2SO4, boraks. Industri bangunan seperti tanah liat, batu gamping, gipsum, dan industri-industri lain seperti bentonit, felspar, granit, marmer, zeolit, pasir kuarsa. Nah, dolomit ini sendiri merupakan salah satu bahan galian industri yang termasuk ke dalam kelompok mineral karbonat, di mana dolomit ini pertama kali dikenalkan dan ditemukan oleh salah satu mineralogis dari Prancis bernama Deodat de Dolomieu pada tahun 1791. Jadi beliau inilah yang memberikan nama dari dolomit ini sendiri, diambil dari nama belakang beliau, yaitu Dolomieu. Terdapat di pegunungan Alpen bagian selatan, dan pegunungan tersebut juga disebut sebagai Gunung Dolomit. Dolomit ini sendiri juga kadang-kadang disebut sebagai dolostone. Ini adalah penemu dari dolomit, Deodat Gratet de Dolomieu. Kemudian akan dilanjutkan oleh saudari Hestia Nuria Oktarianti mengenai aspek fisik dan kimianya. Aspek fisik dan kimia dolomit. Aspek fisik di mana batuan dolomit itu seperti batu gamping dengan sifat yang tidak sama dengan batu gamping. Dolomit tidak bereaksi dengan larutan asam. Batuan dolomit sendiri tidak akan berbuih jika diteteskan dengan larutan asam. Untuk aspek fisik dilihat dari warna, dolomit biasanya berwarna putih, abu-abu sampai merah muda. Skala Mohsnya atau tingkat kekerasannya 3,5 sampai 4 dengan spesifik gravitinya 2,80 sampai 2,95. Dolomit termasuk batuan yang keras atau brittle dan memiliki belah sempurna. Belahan sempurna sendiri berarti mineral mudah terbelah melalui arah belahannya yang merupakan bidang yang rata dan sukar pecah selain melalui bidang belahannya. Dan dia memiliki pecahan subkonvoidal, di mana pecahannya memperlihatkan gelombang yang melengkung di permukaan. Bentuknya menyerupai pecahan botol atau kulit bawang. Aspek kimia. Dolomit tergolong ke dalam batuan sedimen karbonat yang merupakan kelas batuan sedimen, batuan yang terbentuk akibat proses pembatuan atau litifikasi dari hasil proses pelapukan dan erosi, yang kemudian tertransportasi dan seterusnya terendapkan, yang terutama terdiri dari mineral karbonat, terdiri dari kalsit CaCO3 dan mineral dolomit CaMgCO3 2 kali. Mineral dolomit murni secara teoritis mengandung 45,6% MgCO3
atau 21,9% MgO dan 50,3% CaCO3 atau 30,4% CaO. Rumus kimia mineral dolomit dapat ditulis meliputi CaCO3, MgCO3, CaMgCO3 2 kali atau dengan nilai X lebih kecil dari 1. Untuk kimia dari dolomit, rumus kimianya CaCO3, MgCO3, CaMgCO3 2 kali, CaX-Mg1 dikurang XCO3, suhu pembentukan refraktori 905 sampai 1200 derajat Celcius, suhu leleh 1415 sampai 2800 derajat Celcius. MgO lebih besar dari 19%, SiO2, Al2O3 ditambah Fe2O3 kurang dari 2%. Dolomit harus dipanaskan dulu sebelum dipakai bata tahan api. Pada temperatur 737 derajat Celcius akan terjadi reaksi searah dan akan terbentuk MgCO3n, CaCO3, dan MgO. Sebelum membuat refraktori dolomit harus distabilkan menjadi 3 CaO-SiO2 yang mempunyai daya tahan terhadap air. SiO2 yang ditambahkan harus banyak untuk mengikat CaO bebas, umumnya dalam bentuk silikat 3MgO, 2SiO2, 2H2O atau serpentin. Pembuatan refraktori diawali dengan penstabilan dolomit dilakukan temukan dicampur dengan air 12%, dektrin 5%, dicetak, diangin-anginkan, kemudian dipanaskan 1350 sampai 1450 derajat Celcius. Tata nama batu gamping berdasarkan kandungan magnesium. Nama batuan, batu gamping, kadar dolomit dalam persen 0 sampai 5, kadar MgO dalam persen 0,1 sampai 1,1. Batu gamping magnesium, kadar dolomitnya dalam persen 5 sampai 10, kadar MgO dalam persen 1,1 sampai 2,2. Untuk batu gamping dolomitan, kadar dolomit dalam persennya 10 sampai 50, kadar MgO dalam persennya 2,2 sampai 10,9. Dolomit berkalsium, kadar dolomit dalam persen 50 sampai 90, kadar MgO dalam persen 10,9 sampai 19,9. Dolomit, kadar dolomit dalam persen 90 sampai 100, kadar MgO dalam persen 19,9 sampai 21,8. Proses pembentukan. Dolomit dapat terbentuk karena proses primer dan sekunder. Secara sekunder, dolomit umumnya terjadi karena proses pelindian atau leaching atau peresapan unsur magnesium dari air laut ke dalam batu gamping, atau yang lebih dikenal dengan proses dolomitisasi. Dolomitisasi yaitu proses perubahan mineral kalsit menjadi dolomit. Selain itu, dolomit sekunder dapat juga terbentuk karena diendapkan secara tersendiri sebagai endapan evaporit. Pembentukan dolomit sekunder dapat terjadi karena beberapa faktor, diantaranya adalah tekanan air yang banyak mengandung unsur magnesium, dan prosesnya berlangsung dalam waktu lama. Dengan semakin tua umur batu gamping, semakin besar kemungkinannya untuk berubah menjadi dolomit. Pembentukan atau proses dolomitisasi dapat dilihat pada gambar yang ditampilkan dalam slide. Pada umumnya, dolomit bersifat sekunder atau sedikit banyak terbentuk setelah proses sedimentasi. Salah satu teori yang menyebutkan pembentukan porositas pada dolomit yaitu porositas timbul karena dolomitisasi, atau proses penggantian Ca oleh unsur Mg. Batuan gamping, sehingga molekul kalsit diganti dengan molekul dolomit. Dan karena molekul dolomit lebih kecil daripada molekul kalsit, maka hasilnya akan merupakan pengecilan volume sehingga tidak timbullah rongga-rongga. Dolomit biasanya mempunyai porositas yang baik, berbentuk sukrosit, yaitu berbentuk menyerupai gula pasir. Penyebaran dolomit di Indonesia. Di Provinsi Nangro Aceh Darussalam, terdapat di Aceh Tenggara, Desa Kungki, Provinsi Sumatera Utara, di Tapanuli Selatan, Desa Pangoloan, Provinsi Sumatera Barat, daerah Gunung Kajai, antara Bukit Tinggi, Payakumbuh. Provinsi Jawa Barat, di daerah Cibinong, yaitu Pasir Gedogan,
Provinsi Jawa Tengah, 10 km timur Laut Pamotan. Provinsi Jawa Timur di Gunung Ngaten dan Gunung Ngembang, Tuban, Sekapu, sebelah utara Kampung Sekapu atau Sedayu Tuban, Gunung Lengis, Gresik, Socah, Bangkalan, Madura, Pacitan, Sentul, dan Pancen. Provinsi Sulawesi Selatan di Tonasa, Provinsi Papua di Abe Pantai, sekitar Gunung Sijahiro, Gunung Mer, dan Tanah Hitam. Proses penambangan dolomit dapat dilihat pada bagan yang ada pada slide. Pertama, pembersihan lapangan, kemudian pengupasan tanah, persiapan pemboran lubang, peledakan deposit batu, kemudian lakukan penambangan, pengambilan batu gamping, kemudian pendorongan dan pemuatan, diangkut, kemudian penumpahan atau penimbunan pada unit pengolahan. Pada umumnya, dolomit terdapat di bawah deposit batu gamping yang biasa ditemukan dalam bentuk bukit. Ditinjau dari segi teknik penambangan, bahan galian ini cukup sulit untuk digali karena letak endapannya yang berada di bawah batu gamping, sehingga perlu membuat lubang-lubang mendatar atau terowongan dari arah tepi bukit. Cara demikian memang cukup mudah, namun mengandung resiko yang cukup tinggi, karena atap gua sewaktu-waktu bisa runtuh. Penambangan akan lebih baik dan aman apabila batu gamping yang berada di atasnya ditambang terlebih dahulu, walaupun untuk menambang batu gamping tersebut cukup sulit. Karena sifatnya yang sangat keras, untuk deposit dolomit yang letaknya tidak begitu dalam kurang dari 2 meter, misalnya di perbukitan daerah Kemantren, maka penambangannya bisa dilakukan dengan sistem tambang terbuka. Penambangan dapat dilakukan skala besar dan skala kecil. Untuk penambangan skala besar, pembongkaran dilakukan dengan sistem peledakan beruntun dengan dibantu peralatan berat antara lain ekskavator dan ripper atau penggaru. Untuk penambangan skala kecil dilakukan dengan alat sederhana antara lain cangkul, gancu, dan sekop. Apabila batu gamping yang terletak di atasnya tidak keras, pemberaian dibantu dengan membuat sederetan lubang tembak yang diisi dengan lempung. Sesudah lempung diisikan pada masing-masing lubang, lalu dituangkan air ke dalamnya. Akibatnya lempung mengembang dan dengan bantuan linggis, batu gamping tersebut mudah untuk dibongkar. Apabila skala penambangannya kecil, sistem yang diterapkan dalam kegiatan penambangan adalah sistem gop pairing, mengikuti bagian atau jalur batu gamping yang relatif mudah untuk dibongkar. Di samping hal tersebut, teknik penambangan juga mempertimbangkan ukuran atau bentuk pembongkaran yang diinginkan. Karena mempertimbangkan keselamatan kerja, maka sistem gop pairing tidak dianjurkan. Proses penambangan dolomit dapat dilihat pada slide, di mana pada gambar memperlihatkan tambang beserta dengan kegiatan penambangan dari dolomit. Mengenai pemanfaatan dari dolomit. Yang pertama, dolomit dapat dimanfaatkan secara langsung. Di antaranya di dalam industri pertanian, dolomit dapat digunakan untuk menetralisir pH dari tanah, sehingga nantinya sebelum dilakukan penanaman dapat menetralisir keasaman dari tanah tersebut. Kemudian digunakan juga sebagai semen clinker mortar untuk mempercepat hidrasi dari semen. Kemudian digunakan sebagai dempul rekahan dengan cara diberikan air, lalu dilakukan penyemenan terhadap rekahan kayu ataupun dinding untuk menutupi celah-celah yang berada di dinding atau kayu tersebut. Kemudian dolomit itu dapat juga digunakan untuk proses kalsinasi seperti pada semen magnesium oksiklorida, semen magnesium oksisulfat, busa magnesium anorganik, dan juga untuk bata silika. Kemudian untuk keperluan kimia, dolomit juga bisa digunakan dalam industri kimia, diantaranya
dijadikan sebagai magnesium oksida, itu untuk industri gelas dan kaca, untuk industri keramik dan porselen, untuk industri refraktori, peleburan dan pemurnian logam, dan juga bahan untuk menggosok. Kemudian diantaranya ada lagi magnesium hidroksida, digunakan sebagai zat pengisi atau filler pada industri plastik. Nah, untuk penggunaan dolomit lainnya, bahan-bahan yang banyak mengandung sulfur, dolomit dapat digunakan sebagai pengikat senyawa sulfur tersebut. Kemudian sebagai pembersih air juga, dolomit dapat mengikat silikat di dalam air. Juga dolomit sebagai bahan pengisi atau filler pada industri ban, cat, kertas, atau plywood. Dolomit juga dapat digunakan sebagai bahan baku obat-obatan dan kosmetik, serta bahan campuran makan untuk ternak. Nah, ini adalah bentuk ilustrasi dari berbagai pemanfaatan dari dolomit sendiri, sebagai filler cat, sebagai pupuk cair, sebagai pupuk pertanian, sebagai kosmetik, dan juga sebagai campuran bahan pakan ternak. Nah, ini adalah salah satu bentuk pemanfaatan dolomit, pemanfaatan khusus dari dolomit. Jadi dolomit dapat digunakan sebagai pupuk, di mana pupuk dolomit ini sendiri mengandung magnesium yang berkadar tinggi, jadi sangat baik untuk digunakan di lahan ataupun tanah pada industri pertanian ataupun industri perkebunan. Juga banyak digunakan untuk industri perikanan untuk menetralisir dari pH tanah tersebut. Nah, ini adalah salah satu contoh perusahaan yang ada di Indonesia yang memproduksi dolomit dalam bentuk pupuk, yaitu PT Anugrah Dolomit Lestari. PT Anugrah Dolomit Lestari ini memberikan produk dolomit ini sendiri, memberikan namanya yaitu DFA atau Dolomit for Agriculture. PT ini terletak di Gresik, Jawa Timur. Ini adalah contoh ilustrasi dari proses penambangan dolomit itu sendiri, dan ini adalah contoh produk dari PT Anugrah Dolomit Lestari yang memproduksi dolomit dalam bentuk pupuk untuk pertanian. Ya, jadi fungsi dari pupuk dolomit ini sendiri diantaranya dolomit ini dapat menaikkan tingkat kemasaman tanah sehingga nantinya bisa menetralisir tanah tersebut sebelum dilakukan penanaman, dan juga untuk mengurangi resiko keracunan aluminium dan Fe pada tanah yang masam ataupun logam-logam berat lainnya. Kemudian dolomit ini juga berfungsi sebagai menyeimbangkan ketersediaan unsur hara tanah untuk tanaman, juga untuk menetralkan reaksi tanah sehingga pemberian pupuk seperti urea atau pupuk ZA yang bersifat masam. Kemudian juga dapat mengurangi resiko keracunan pirit pada tanah gambut. Nah, untuk proses pembuatan pupuk dolomit ini sendiri sama halnya seperti proses pembuatan dolomit secara umum. Yang pertama itu dilakukan tahap preparasi terlebih dahulu, diantaranya proses pengecilan ukuran ataupun reduksian ukuran menggunakan crusher dan grinding. Kemudian setelah dilakukan tahap preparasi ataupun pereduksian ukuran butir, dilakukan pemisahan menggunakan ayakan ataupun alat separasi lainnya. Dan yang terakhir barulah dilakukan proses aktivasi dari dolomit itu sendiri pada suhu yang tinggi, diantaranya berkisar di antara 800 sampai 1000 derajat Celcius untuk menghilangkan bahan-bahan pengotor atau impurities dan meningkatkan ketersediaan unsur
magnesium yang ada pada kandungan dolomit itu sendiri. Nah, ini adalah contoh ilustrasinya. Untuk proses preparasi kita bisa menggunakan impact crusher ataupun ball mill, dan untuk tahap pemisahannya kita bisa menggunakan ayakan atau sieving. Nah, untuk contoh di pabrik, contoh real di lapangan sendiri di PT Anugrah Lestari tadi, ini adalah contoh ilustrasinya di mana dari pabrik itu dimasukkan ke crusher. Ini adalah contoh crusher untuk melakukan pereduksian ukuran dari dolomit itu sendiri sebelum nantinya dilakukan aktivasi untuk dimanfaatkan menjadi pupuk dolomit. Iya, saya rasa sekian presentasi dari kelompok kami mengenai bahan galian industri dolomit. Apabila ada salah-salah kata, salah-salah teori, ataupun perkataan yang tidak berkenan, kami mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih dan kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.